Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat berkumpul di sini di majelis ilmu. Ya, pada malam ini kita akan mengupas sebuah buku dan mudah-mudahan ilmu yang kita dengar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau sampai hari kemudian. Para jemaah, sebelumnya antum sudah punya bukunya apa belum? Ada? Mana? Enggak ada. Oh, ada. Taib. Ya, karena kalau mengupas buku enggak pegang buku, entah apa yang dikupas. Bedah buku enggak pegang buku, entah apa yang dibedah. Ya. Nah, jadi alangkah baiknya kalau ya kita memang memegang bukunya dan bisa kita murojaah namanya. Kita bisa baca di rumah, ya, setidaknya ada buah tangan oleh-oleh kita pulang ke rumah, ya, karena ilmu itu harus diikat dengan dicatat, ya, dan akan lebih lengket lagi kalau memang kita punya rujukannya, ya. Dan pada malam ini ya kita akan membahas buku yang berjudul Mendidik Anak Tanpa Amarah. Buku seri parenting. Ini buku tentang pendidikan anak. Ada subjudul kecil. Ya, saya suruh lihat bukunya, nggak bisa, antum nggak bisa ngeliat bukunya, gimana kalau nggak ada bukunya kan gitu ya. Di sampul bukunya ada tip cerdas, subjudul namanya, tip cerdas apa? Mengelola emosi. Buka halaman sekian, atau nggak bisa buka, gimana ya? Ya, tapi nggak jadi masalah. Ini buku untuk para pendidik. Dalam hal ini ya terutama orang tua, ayah bunda. Dan juga ditujukan kepada para guru, ya, yang memang tugas mereka adalah mendidik. Lebih-lebih orang tua tentunya, ya, yang punya kewajiban, ya, kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Nah, buku parenting ini adalah buku yang memang perlu, ya, dimiliki oleh para orang tua. Lebih-lebih hari ini, ya, mendidik anak adalah sebuah tantangan yang semakin hari semakin berat, tidak mudah. Kita ada menulis beberapa buku seri parenting selain ini. Ada buku pendidikan seksual untuk anak dan remaja dalam Islam. Ada buku
berjudul Ada Apa Dengan Remaja, membangun interaksi positif dengan remaja, dan beberapa buku parenting lainnya. Ya, karena kita lihat kebutuhan kita orang tua terhadap ilmu pendidikan, ulumut tarbiyah, ilmu tarbiyah itu sangat mendesak. Karena mendidik itu adalah ibadah. Ya, mendidik itu ibadah. Dan ibadah mendidik itu bukanlah ibadah yang mudah. Ini adalah ibadah yang sulit kalau kita melakukannya. Maka kalau saya tanya, mendidik itu mudah atau susah? Apa jawabannya? Ada yang jawab mudah? Coba tunjuk tangan. Enggak ada. Karena kalau ada yang mengatakan mudah, saya curiga. Jangan-jangan dia tidak mendidik gitu. Tidak melakukan tugas itu. Ini adalah tugas yang susah. Ini tugas para nabi dan rasul. Salah satu tugas penting nabi dan rasul Allah utus kepada umat manusia adalah untuk mendidik. Yu'allimukumul kitab wal hikmah, kan begitu ya. Wa yuzakkikum. Itu tugas para nabi dan rasul. Dan untuk memikul tugas yang berat ini perlu waktu yang panjang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu waktu 23 tahun untuk mendidik. Allah beri waktu berapa? 23 tahun, itu Nabi ya. Yang lebih panjang, lebih lama dari itu siapa? Nabi Nuh. Berapa tahun? 950 tahun. Mendidik umatnya siang dan malam. Da'utu qaumi lailan wa nahara. Menyeru, mendidik, membimbing kaumnya itu siang dan malam, 950 tahun. Yang luar biasa itu sabarnya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya ini bukan tugas yang mudah. Kalaulah tugas ini mudah, tidak perlu waktu lama mungkin. Ya, tidak perlu waktu selama itu untuk mengembannya. Ya. Bahkan untuk mengemban tugas ini Allah menguatkan para nabi dan rasulnya dengan apa? Wahyu. Kitab suci. Malaikat-malaikat yang senantiasa membantu untuk melaksanakan tugas mendidik ini. Jadi ini enggak mudah. Ini tugas yang berat. Dan kita rasakan beratnya mendidik itu. Apalagi hari ini tambah berat aja. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Untuk mengemban tugas ini kita jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas. Saking sulitnya para jemaah yang dimuliakan Allah. Tantangan sekarang semakin hebat. Ya, mendidik anak-anak zaman sekarang, katanya anak-anak zaman now, ya, generasi milenial, itu enggak sama mendidik anak-anak di era 70-an, 80-an, 90-an. Enggak sama. Ya. Tantangannya sangat berat hari ini. Antum tahu sendiri. Tantangannya apa aja? Belum ditanya udah bunyi. Itu belum ditanya itu. Udah bunyi itu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka kita hari ini seharusnya apa ya? Merasa prihatin dan kasihan gitu ya. Lihat generasi anak-anak dan remaja hari ini. Kenapa? Karena tantangan mereka berat. Kita harus kasihan gitu. Harus punya empati. Kenapa? Karena kita dulu waktu kecil
Waktu kita anak-anak dan remaja, kita belum diuji dengan handphone. Betul nggak? Ini yang generasi 60-an, 70-an tunjuk tangan. Dulu waktu anak-anak kenal handphone nggak Pak? Remaja kenal handphone nggak? Enggak. Anak-anak dan remaja hari ini diuji dengan itu Pak, maka kasihanilah mereka. Saya ulangi kata-katanya, kasihani mereka. Kalau kita ditakdirkan anak-anak lagi Pak hari ini, atau kita dibalik diputar waktu kembali kita hari ini jadi remaja, kira-kira selamat nggak kita dari fitnah handphone? Nah, maka jangan marah-marah melulu kalau anak pegang handphone. Artinya apa? Ini tantangan. Nggak mudah menyelesaikan satu masalah saja ya. Itu baru satu masalah pendidikan, satu Pak. Dari seabrek, ya baru satu itu memecahkannya aja udah pusing entah berapa keliling gitu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya itu artinya apa? Mendidik itu bukan tugas yang ringan. Maka tugas ini perlu dipikul oleh 2 orang di rumah ya. Sebagai basic pendidikan itu kan rumah ya. Itu perlu 2 orang, 2 jagoan. Siapa? Ayah bunda. Itu pun kadang-kadang kalah atau seringnya kalah itu. Ayah bunda itu sering kalah sama anak itu. Itu betul loh ya. Iya. Bagaimana di sekolah? Satu guru menangani 40 anak gitu ya. Di rumah satu anak berhadapan dengan 2 orang tua, kalah gitu, ayah ibu itu. Bagaimana di sekolah, jangan harap guru itu bisa menang gitu ya. Itu seperti itu dia. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Mendidik itu perlu ya kita katakan persiapan ilmu, mental semua lah. Ya, apalagi mendidik anak. Kalau kita lihat judul buku ini mendidik anak ya, lebih dikhususkan kepada anak. Anak itu ya kalau kita mengacu kepada tabel yang dikeluarkan oleh Kemenkes itu 10 tahun ke bawah, itu kategori anak itu. Ya, kalau 10 tahun ke atas itu sudah pra remaja. Kalau sudah balik itu sudah remaja. Menjelang dewasa itu namanya pradewasa. Sebelum dia jadi manusia seutuhnya. Dewasa udah. Kan begitu. Nah, ya buku tentang remaja khusus itu, ada apa dengan remaja. Ya, remaja ini kentang, kena tanggung. Dibilang anak-anak nggak mau dia. Dibilang dewasa juga belum. Atau orang masa transisi kan gitu ya. Nah, untuk menangani anak remaja juga gak mudah. Ada bukunya khusus lah. Nah, ini kita fokus kepada anak. Mendidik anak. Ya. Kemudian ada di situ di bawahnya tanpa amarah. Nah, ini tantangannya di sini nih. Mendidik anak tanpa amarah. Apa mungkin? Mungkinkah itu terjadi? Mendidik anak tanpa amarah. Antum pernah marah gak sama anak? Berarti gak mungkin ini. Jangan-jangan ini perkara mustahil ini. Antum setuju gak dengan judul buku ini? Setuju enggak? Saya enggak maksa antum setuju. Jawab aja sejujurnya. Setuju enggak? Kalau pada enggak kita tutuplah kajian ini. Subhanakallah bihamdika kan gitu ya. Enggak setuju semua gimana mau dikaji antum enggak setuju. Setuju enggak? Wah, jangan terpaksa itu. Setuju. Tapi ditanya marah enggak sama anak? Marah gitu. Judul bukunya setuju gitu ya. Kalau saya tanya mungkin atau tidak itu jawabannya berbeda tentunya ya.
ya apa namanya? Saya pernah bertanya kepada para hadirin, ya. Setiap kali saya mengisi buku ini, khususnya di sekolah ya, sering itu kan ini acara parenting ini. Banyak diundang untuk mengisi buku ini di acara-acara parenting di sekolah-sekolah, biasanya begitu ya. Yang hadir itu guru dan wali-wali biasanya. Ya, saya bertanya kepada mereka dengan sebuah pertanyaan yang sederhana. Ya kira-kira ada nggak riwayat dari Nabi, ini challenge, bahwa Nabi itu pernah marah sama seorang anak atau marah-marah kepada anak? Ini challenge, selalu saya tanya itu. Kenapa? Karena sampai hari ini juga ya, saya belum menemukan, saya ya pribadi, satu riwayat dari Nabi bahwa Nabi itu marah-marah sama anak, memarahi seorang anak. Belum saya temukan, saya ya. Makanya saya kasih challenge kepada antum. Mungkin antum lebih tinggi ilmunya dari saya. Antum pernah dengar mungkin, saya belum dengar. Satu riwayat yang sahih dari Nabi bahwa Nabi itu memarahi seorang anak dan marah-marah kepada seorang anak. Saya kasih waktu 3 menit lah antum untuk ingat-ingat. Ikhwan dan akhwat, kira-kira ada nggak riwayatnya? Yang jelas itu Nabi marah-marah kepada seorang anak atau memarahi seorang anak. Seingat antum lah. Ada? Silahkan angkat tangan dan bicara. Kalau ada, sahih, saya rubah buku ini di edisi berikutnya. Saya revisi. Mulai dari judulnya saya revisi udah. Saya kasih waktu. Silent dulu kan, kasih waktu berpikir dulu. Sambil minum-minum. Ada? Gak ingat? Belum dengar? Ya, taib. Maka saya simpulkan sejauh ini di sini di masjid apa ini? Baitul Ma'mur, jemaahnya sampai detik ini belum pernah mendengar, mengetahui ada riwayat dari Nabi bahwa Nabi memarahi seorang anak. Ya, setuju itu? Ya, berarti kita sama. Sejauh ini kita belum tahu. Ya, taib. Nah, di dalam bab mendidik, siapa rujukan kita? Siapa? Nabi ya? Sepakat ini? Sepakat. Pertanyaan selanjutnya. Apakah mendidik itu khususiyah? Khusus Nabi? Wah itu kan Nabi, antum mungkin akan berkata seperti itu. Kalau antum berkata seperti itu kan Nabi Ustadz, nggak memarahi anak dan nggak marah-marah. Maka konsekuensi dari kata-kata itu adalah berarti antum menilai, ya memandang bahwa mendidik itu adalah khususiyah Nabi. Seperti menikah sampai 9 kan gitu ya. Itu kan khususiyah namanya. Apa betul itu mendidik itu khususiyah Nabi? Atau Nabi melakukan itu sebagai contoh untuk umatnya? Masuk dalam ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bisa diikuti ini. Ini ilmu parenting antum harus ikut on di dalamnya. Jangan ngayal, jangan tidur. Kalau tidur ketinggalan udah, nggak tahu ujung pangkalnya. Bangun-bangun marah-marah ya. Taib, ya.
Ya, jadi ini bukan khususiyah Nabi. Bahwa Nabi mendidik itu adalah sebagai contoh bagi umat. Begitulah cara mendidik. Begitulah seharusnya. Terlepas antum bisa atau enggak bisa. Karena banyak yang dicontohkan Nabi kita belum bisa meneladaninya. Belum ya. Makanya saya tanya tadi, antum pernah enggak memarahi anak? Jawabnya apa? Pernah. Sering lagi, jawabnya sering, bukan pernah lagi, sering gitu ya. Sering gitu. Kenapa marah sama anak? Kenapa anak perlu dimarahi sama antum? Khilaf. Berarti antum mengakui itu salah. Bagus. Selesai sudah. Ya, saya cuma butuh pengakuan itu aja. Ya. Bahwa kita ini sering silap. Seharusnya tidak seperti itu. Supaya antum tidak mencari pembenaran bahwa marah saya itu benar gitu. Karena ada yang nyeletuk juga. Waktu saya mengisi buku ini, ada yang nyeletuk gitu. Nyeletuknya gimana? Saya agak berang juga atau apa namanya, jengkel juga itu dengan orang yang nyeletuk seperti ini. Dia mengatakan, Ustadz, si Fulan sering marah sama anaknya berhasil. Makanya saya kasih mukadimah ini supaya antum paham. Siapa yang menjadi rujukan antum dalam bab ini, dalam bab mendidik ini, tugas ibadah besar ini? Siapa tadi? Rasul. Rasul pernah marah nggak sama anak-anak? Atau Nabi salah? Seharusnya marah begitu ya, seperti orang itu yang antum yang orang itu bilang berhasil dengan marah-marah sama anak. Karena ada juga yang muncul dalam pemikirannya seperti itu. Wah, si Fulan Ustadz marah sama anaknya berhasil. Saya nggak ingin dengar kata-kata seperti itu. Siapa si Fulan? Memangnya dia teladan kita? Gimana pun hebatnya dia. Kalau antum bilang dia berhasil, itu kan satu sisi. Mungkin saya pandang nggak berhasil. Kita bisa saja berbeda. Antum bilang si Fulan yang berhasil itu, mungkin bagi saya dia nggak berhasil. Boleh nggak kita berbeda dalam penilaian seperti itu? Boleh nggak? Boleh sekali. Hadirkan si Fulan tuh yang sering marah-marah sama anaknya, biar kita nilai. Sesukses apa dia mendidik anaknya dengan marah-marah. Tapi Nabi, antum tega mengatakan Nabi nggak berhasil. Saya nggak bilang bisa ya. Tega nggak antum mengatakan seperti itu? Itu cacat dalam iman itu nanti. Konsekuensinya kalau antum mengatakan wah Nabi nggak berhasil. Karena Nabi nggak marah sama anak, nggak seperti si Fulan, itu bisa cacat dalam iman nanti. Tahu cacat dalam iman? Ya, artikan sendirilah. Ya, nggak ada pendidik yang lebih sukses dari Nabi. Sepakat nggak dengan itu? Ada. Dalam penilaian antum ada pendidik yang lebih sukses dari Nabi. Coba sebutkan namanya. Ada, Pak? Pasti itu ya, absolut, mutlak, iya. Itu konsekuensi iman soalnya, gitu ya. Ya, karena Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalau antum mengatakan ada yang lebih sukses, itu akan membatalkan ayat-ayat yang kita bacakan itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Saya ingin membangun antum berpikir begitu ya. Karena ya banyak pertanyaan yang menggelayut di benak kita ketika membaca judul buku ini. Ya, kepada para guru saya tanyakan, mungkin gak mendidik anak tanpa amarah? Jawabnya apa tahu nggak? Nggak mungkin, gitu ya. Ya karena itulah yang mereka hadapi hari-hari ya. Kita maklum aja lah ya. Karena memang berat. Seharusnya tidak menjadi sering tadi ya. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, memang demikian. Itu yang dicontohkan Nabi. Kalau kita lihat
Nabi mendidik anak-anak, berhadapan, berinteraksi dengan anak-anak, beliau tidak pernah marah. Sepengetahuan kita ya. Bahkan yang kita dapati sebaliknya. Nabi adalah sosok yang akrab, ramah di mata anak-anak. Menjauhkan emosi apalagi amarah di hadapan mereka. Ini bukan berarti menafikan marah ya. Enggak. Ya. Bukan. Ada hadis, antum tahu hadisnya. Ketika ada seorang datang kepada Nabi minta wasiat. Nabi berkata kepadanya dua patah kata, yaitu apa? Jangan marah. Dia minta lagi, Nabi mengulangi lagi, jangan marah. Sampai berapa kali? 3 kali. Pertanyaan saya, coba dijawab. Apakah kata-kata Nabi itu bermakna penafian terhadap marah? Bahwa Nabi menafikan marah? Coba. Karena ada juga yang mengartikan, nah kalau begitu kita jadi manusia tanpa marah. Enggak ada konsekuensi hal itu dari judul buku ini. Sama seperti hadis Nabi tadi ketika Nabi berkata kepada orang itu, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Apakah Nabi menafikan marah? Tidak. Karena kita manusia punya hawa nafsu ya. Punya hawa nafsu. Dan amarah itu menempel pada hawa nafsu. Nempel dia. Maka dikatakan dalam bahasa kita marah. Itu kan dari bahasa Arab. Yang sebenarnya ayatnya berbunyi apa? Wa innan nafsa, sesungguhnya hawa nafsu itu la ammarah, mengajak manusia, mendorong manusia bisu kepada keburukan. Nah, jadilah bahasa Indonesia marah, amarah. Bahasa Arab sebenarnya kan gitu ya. Yang ayat itu bercerita tentang apa? Hawa nafsu. Jadi marah itu nempel sama hawa nafsu. Setiap orang punya rasa marah, asalkan masih normal. Ya. Orang gila aja bisa marah, oh ya, bilangin normal. Ya. Hanya saja yang membedakan satu orang dengan orang yang lainnya adalah bagaimana dia bisa mengelola, mengendalikan, mengawal emosinya. Itu yang membedakan manusia. Maka Nabi mengatakan orang yang bisa menahan amarah itu orang yang bukan kurang ajar ya. Kuat. Apa hadisnya coba? Laisa syadidu bi sur'ah. Yang kuat itu bukan kuat bergulat, bukan, tapi kuat itu apa? Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan dirinya ketika marah. Apalagi di dalam bab mendidik itu secara umum ya, universal. Menahan amarah dalam segala hal. Apalagi terutama secara khusus, bil khusus dalam bab mendidik. Lebih khusus lagi apalagi di hadapan kita itu seorang bocah, anak-anak. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka kita tidak temukan Nabi itu memarahi seorang anak. Ada beberapa contoh. Ya. Salah satunya adalah pernah satu ketika Nabi sedang sholat. Di mana ini Nabi sholat? Masjid Nabawi. Nabi jadi makmum atau imam? Jadi imam. Di belakang siapa? Sahabat-sahabat Nabi. Ketika sedang sholat, datanglah Al-Hasan dan Al-Husain. Siapa mereka? Cucu Nabi. Ya biasalah di masjid kan begitu ya. Hasan dan Husain juga mainnya di masjid juga. Nah, ketika Nabi sujud, kedua bocah ini menaiki punggung Nabi. Naik di punggung Nabi itu.
Kalau sekarang kan musuhnya marbot kan anak-anak. Musuh marbot macam Tom and Jerry itu ya. Di mana-mana itu keluarnya antara marbot dengan anak-anak itu. Ya. Ya. Kalau jadi marbot kerjanya marahi anak-anak lah. Kadang-kadang lucu juga. Tapi itu kenyataannya kan gitu ya. Nah ini Hasan dan Hussein, Nabi sedang sholat, mereka ya namanya anak-anak lah ya, naik ke punggung Nabi, hingga Nabi tidak bisa bangkit dari sujud, mereka di atas. Maka Nabi memindahkan mereka, lalu Nabi bangkit dari sujudnya, sujudkan 2 kali ya. Nah, sujud lagi, naik lagi itu. Ya kan, Nabi gak bisa lagi bangkit dari sujudnya, disingkirkan lagi, diletakkan di kanan dan di kiri. Nah, marah Nabi? Enggak. Nabi enggak marah. Seorang sahabat yaitu Abu Hurairah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kita pulangkan saja sama ibunya, emaknya. Nabi melihat enggak ada emaknya, jangan, udah biarkan aja di sini. Ya. Nah ketika Nabi melihat ibunya, Nabi baru berkata kepada anak-anak ini, nah itu ibu kalian, ikut ibu kalian. Ibunya dimarahi, bapaknya dimarahi. Ini bocah, anak buat salah itu wajar, namanya anak-anak. Anak buat salah Pak, satu yang wajar lah, itu memang tugas orang tua. Maunya anak gak buat salah gitu, gak ada tugas orang tua lah. Gimana tuh? Anak buat salah, anak-anak yang nggak wajar itu orang tua buat salah kan gitu ya. Karena sudah besar, ini kan anak-anak kecil. Ya mereka buat salah wajar, itu tugas orang tua untuk membimbing. Kalau nggak buat salah, tugas kita apa coba? Kita inginnya anak-anak itu nggak buat salah, bener terus gitu ya. Ini orang tua maunya santai kan gitu ya. Jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, itu satu contoh. Jadi Nabi tidak marah sama mereka, sama anak-anak ini, kan begitu ya. Nah, walaupun ya kalau kita sekarang mungkin ini sudah dimarahi orang tuanya mungkin gitu ya. Ya, atau minimal anak itu diusir kayak binatang kan gitu. Hus gitu. Kasihan anak-anak ya. Tapi itu satu contoh. Contoh yang kedua, satu ketika Nabi berada di depan hidangan bersama seorang bocah, ini anak tiri beliau dari Ummu Salamah, anaknya Ummu Salamah, namanya Umar. Ya bocah lah ya, di hidangan gitu ya, di depan hidangan, ya tangannya gerayapan ke sana kemari, anak-anak lah gitu ya. Itu di hidangan Nabi itu. Marah Nabi sama anak ini? Enggak. Bahkan Nabi enggak mengusirnya. Kalau sekarang kayak gitu, itu udah diusir tuh seperti mengusir binatang. Khusus anak-anak jangan sini sana. Lalu gitu ya. Atau dimarahi lah. Tapi Nabi enggak marah. Bahkan Nabi berkata kepada anak itu, ya gulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai bocah, baca bismillah, makan pakai tangan kanan, dan ambil makanan yang paling dekat. Kata Nabi. Jadi memberikan ilmu, menahan amarah dan memberikan ilmu, membimbing, itulah tugas orang tua. Kadang-kadang kita malas itu, maunya marah aja. Anak salah sedikit marah, Apalagi ibu-ibu itu. Bu, ibu-ibu ini sebenarnya diam-diam aja di atas itu. Padahal ibu-ibu itu yang paling sering marah sama anak-anak. Ya Bu ya? Enggak kan? Senyap di atas itu ya. Tapi para jemaah yang dimuliakan Allah ya, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, suatu ketika ada datang kurma zakat ditumpukkan di masjid. Lalu datanglah Al Hasan bin Ali mengambil kurma itu dan ingin memakannya. Nabi mendekati Al Hasan dan mengambil kurma itu dan meletakkannya kembali dan berkata kepadanya, kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Nabi gak marah.
Anak-anak buat salah ya, anak-anak buat salah. Tapi coba lihat, Nabi menahan amarah dan memberikan ilmu, bimbingan. Biasanya itu tidak akan bisa bersatu. Kalau antum marah, antum gak akan bisa memberikan bimbingan, memberikan ilmu dengan santun seperti itu. Karena hati sudah meledak-meleduk, kan begitu ya, marah, emosi, apalagi sudah main fisik. Pertama, kekerasan secara verbal, diikuti dengan kekerasan secara fisik. Itulah buah dari kemarahan. Kalau Nabi marah mungkin belum tentu bisa memberikan bimbingan, mengatakan ya gulam samillah. Kenapa? Karena keburu marah. Maka Nabi menahan marah. Kenapa? Karena yang dihadapi ini anak-anak. Antum sadar enggak? Ketika kita marah sama anak-anak, kita itu kelihatan konyol. Sadar enggak itu? Dan itu kita sadari ketika selesai marah gitu ya. Baru kita berkata dalam hati, kenapa saya marah sama anak-anak? Anak-anak itu kayaknya ngeleci aja dia, ngeleci itu. Kayaknya enggak tahu dimarahi anak-anak itu. Sementara orang tuanya sudah merah wajahnya kan begitu ya. Meninggi suaranya, entah apa-apa yang keluar dari mulutnya. Baru setelah itu dia sadar dan baru menyadari, waduh, konyol saya kan gitu. Maka kita kalau marah sama anak itu terlihat konyol memang. Dan biasanya kita sesali marah kita. Kita sesali marah kita. Apalagi kalau marah itu diikuti dengan kekerasan secara verbal, doa-doa yang buruk. Ya, memvonis, ya, menyebutkan sifat-sifat yang buruk untuknya. Itu kan kejahatan verbal. Ya, dan itu biasanya terjadi karena marah. Maka ambillah judul buku ini. Antum sudah bisa belajar dari judul bukunya aja. Yaitu apa? Didiklah anak-anak kita tanpa amarah. Kalau Nabi mengatakan kepada orang itu jangan marah, jangan marah, jangan marah, apalagi di dalam mendidik anak. Itu lebih-lebih lagi. Ya. Maka saya tidak katakan marahlah sama anak. Kita perlu marahi anak. Itu kata-kata yang berbahaya. Kalau ada yang mengatakan seperti itu hati-hati itu. Maka ambillah judul buku ini, Mendidik Anak Tanpa Amarah. Ustadz, saya marah, itu kita yang silap, kita yang salah. Jangan cari-cari pembenaran atas marah kita. Terhadap anak ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu gimana tanpa amarah Ustadz? Ya Nabi bisa, kenapa kita nggak bisa mencontohnya? Walaupun kadang-kadang kita perlu latihan dan latihan. Wah, salah lagi, silap lagi, latihan lagi kan begitu ya. Sampai kita bisa meminimalisir marah kepada anak. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi kekerasan terhadap anak, bahkan yang berujung hilangnya nyawa, cacat fisik, dan keburukan-keburukan lainnya terhadap anak, itu diawali dari amarah. Kalau nggak percaya cek kantor polisi sana. Banyak kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu diawali dari amarah. Apalagi hari ini kan banyak ya, banyak. Ada yang apa namanya ya, memukul anaknya sampai mati, Pak. Kehilangan nyawa itu anak. Diinterogasi polisi dia. Apa kata pengakuannya? Oh, saya marah. Karena nggak mungkin orang tua mukul anak kalau tidak diawali dengan marah. Apa iseng?
Gila itu Pak. Iseng mukuli anak itu ya, nggak mau. Pasti diawali sama marah itu, betul nggak? Periksa kantor polisi kasus-kasus yang ada. Rata-rata orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, bahkan bukan kekerasan, kejahatan terhadap anak itu diawali apa? Amarah. Ya, ada yang mukul anaknya sampai semaput anaknya. Ini kejadian betul ini. Semaput tahu? Pingsan anaknya. Ya, akhirnya dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi apa kata orang tua ini? Apa kata si ayah ini? Dia buat pengakuan kepada polisi, Pak, saya pukulnya pelan aja kok, katanya. Sambil menyesal gitu. Polisinya nanya, ya kamu mukul sambil dalam keadaan marah ya? Iya, wah sambil mawon ya. Kenapa? Karena antum waktu marah, antum nggak bisa mengukur seberapa kuat antum melakukan pukulan itu. Maka memukul baik itu anak ya yang boleh dipukul usia 10 tahun ke atas ya kan, atau istri nggak boleh. Syarat memukul itu tidak boleh waktu dalam keadaan marah. Itu kriteria memukul yang syar'i ya, yang diizinkan kan, ada ya wadribuhunna wadribuhum fi ashrin kan gitu ya. Itu syaratnya apa? Tidak boleh dilakukan waktu kita marah. Itu kriteria pukulan yang syar'i. Tidak boleh dalam kondisi kita marah. Kenapa? Karena antum waktu marah otak nggak bisa bekerja normal. Kehilangan pertimbangan akal sehat. Apa yang kita lakukan pun tidak terukur. Ya. Kita niatnya pelan, tapi kalau marah itu jatuhnya kuat. Itu bahayanya itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, la talaqa fi ghalaq. Tidak ada talak pada saat ghalaq. Ghalaq tahu ghalaq? Ghadab, marah. Ya, jadi seorang suami menalak istrinya dalam kondisi marah, jatuh gak talaknya? Gak jatuh. Kenapa? Karena biasanya orang itu waktu marah dia mengatakan sesuatu, melakukan sesuatu yang tidak dia niatkan. Nah, udah reda marahnya ditanya, betul kamu cerai istri? Oh enggak, bukan itu maksud saya. Padahal tadi waktu marah tolak kan gitu ya. Tak berkali-kali dia ngucapin itu. Waktu marah, emosi kan gitu. Nah sudah reda emosinya ditanya dia, kamu betul talak istri? Oh enggak, bukan itu maksud saya. Tadi katanya tolak katanya. Kenapa? Waktu marah, nggak jatuh dia jadinya. Ya, nah demikian juga kalau kita memberikan hukuman pada waktu marah, hakim saja, dia nggak boleh menjatuhkan hukum dalam kondisi dia marah. Karena nanti hukumnya tidak adil, tidak tepat. Nah demikian pula ketika kita sedang marah sama anak, kita pukul anak itu, ini sering terjadi, yaitu efeknya sangat buruk sebenarnya. Kalau antum pernah melakukannya maka minta maaflah sama si anak dan jangan diulangi lagi. Itu pukulan yang kita anggap ringan sebenarnya kuat. Ya. Maka kalau kita mukul orang waktu marah, itu efeknya, dampaknya, impactnya itu bisa 2 kali lipat. Entah kekuatan apa yang muncul itu ya, dibantu setan kali. Ya coba orang marah itu kan kayak setan, dan dia mukul itu betul-betul dibantu setan itu, kekuatannya bisa 2 kali lipat lebih kuat gitu. Kalau marah, bahaya itu Pak. Nah demikian. Nah itu semua berawal dari amarah. Ya kadang-kadang marah sekali-sekali nggak apa-apa. Itu kalau kita silap itu bisa diterima. Tapi kalau diniatkan bahaya. Kalau antum silap berarti antum mengaku itu salah dan perlu diperbaiki. Tapi kalau antum sengaja artinya apa? Antum membenarkan tindakan itu. Marah kecil itu lambat laun bisa terakumulasi. Ya seperti bola salju lama-lama jadi marah besar.
Mungkin marah ringan, awal-awal marahi anak ringan-ringan, lama-lama besar itu. Tinggal tunggu waktu aja. Ya, makin hari makin bertambah emosinya, lama-lama main tangan dia itu. Nggak puas main tangan, main kaki. Nggak puas juga disundul itu anak kan gitu ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Begitulah dia marah itu. Itu membuat hilangnya pertimbangan akal sehat. Otak kita nggak jalan waktu marah. Maka boro-boro memberikan ilmu, Pak. Ya, tidak berbuat zalim aja mungkin sudah syukur. Itu kalau marah. Nah, dengan meredam amarah, kita bisa menggantinya dengan apa? Memberikan bimbingan ilmu. Anak itu perlu input positif. Apa input positif itu? Ilmu. Seperti yang dilakukan Nabi ya kepada tadi ya Umar bin Abi Salamah, dikasih ilmu. Kepada Al Hasan bin Ali dikasih ilmu. Walaupun itu ada anak, kadang-kadang kita malas saja ngomong bicara sama anak-anak. Karena kita anggap percuma kan begitu ya. Anak-anak nggak perlu diomongi, dimarahi aja gitu. Itu cara cara instan itu ya. Untuk mengatasi masalah anak, marahi saja udah kan gitu ya. Nggak ada, jangan kasih poin, jangan kasih angin. Wah, ini orang tua gimana itu? Saya juga nggak habis pikir itu. Ada orang tua seperti itu, ada, Pak. Anak jangan dikasih angin, jangan dikasih hati. Ya, anak nggak dikasih hati, mah dikasih apa, Pak? Dikasih buah game. Ada orang tua seperti itu, ada. Ini orang tua nggak punya hati, Pak. Masa anaknya dibilang jangan dikasih hati anak itu. Artinya kan jangan dikasihani gitu ya. Oh, luar biasa itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, demikian. Seharusnya anak itu kan justru perlu mendapatkan kasih sayang dari kita. Ya. Anak itu membutuhkan kasih sayang orang tuanya. Bukan kemarahan, bukan. Ya, dan antara kasih sayang dan kemarahan itu nggak bisa digabungkan, nggak bisa disatukan. Maka dari itu dalam hadis qudsi Allah berkata, ya, inna rahmati sabaqat, atau dalam riwayat lain dengan lafal ghalabat ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku itu mengalahkan kemarahanku. Kasih sayangku itu mendahului kemarahanku. Artinya apa? Allah menahan amarahnya dan mendahulukan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Karena dua hal itu tidak bisa digabung. Anak itu perlu marah kita atau kasih sayang kita? Maka hilangkan amarah itu. Baru kita bisa memberikan kasih sayang. Karena dua hal itu nggak bisa disatukan, Mbak. Nah, anak itu perlu kasih sayang kita, bukan kemarahan. Maka jadilah orang tua yang dirindukan karena kasih sayangnya. Karena yang diingat oleh anak itu adalah kasih sayang orang tuanya. Ya, itu yang akan jadi memorinya, itu yang akan dikenangnya. Itu juga yang akan mendorongnya untuk mendoakan orang tua mereka setelah wafat. Berbuat kebaikan setelah orang tua itu wafat. Kenapa? Karena ia tersentuh dengan kasih sayang orang tuanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wallahu a'lam bishawab. Ya, maka dahulukan kasih sayang kita daripada kemarahan kita. Ya. Nah, ada hal yang mendorong orang tua itu untuk marah sama anak. Salah satunya adalah anak itu tidak seperti yang dia harapkan. Dan itu yang termasuk faktor yang sering mendorong orang tua marah sama anak. Kenapa? Anak itu tidak seperti yang dia harapkan. Kadang-kadang muncullah kata-kata membandingkan anak dengan anak lainnya. Dia pun mengatakan, wah, kamu nggak bisa seperti si fulan itu. Ya, dia bandingkan anak dia dengan anak orang lain, atau antara satu anak dengan anak yang lainnya. Ya, ini yang mendorong orang tua marah sama anak itu, karena anak itu tidak seperti yang dia harapkan. Maunya anak itu soleh kan gitu ya, rajin, ibadah. Kadang-kadang anak nggak seperti itu.
Itu ujian, anak itu ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itulah ujian orang tua. Diuji, salah satu ujian yang menimpa kita dari anak kita. Kalau anak itu nggak dididik salah kita, gitu ya. Tapi kalau sudah dididik juga seperti itu yang namanya takdir, Pak. Ya mau nggak mau ini ujian bagi kita. Apakah perlu dihadapi dengan marah? Enggak. Ya. Karena hidayah kan bukan di tangan manusia. Bukan di tangan kita. Lakukan saja apa yang harus wajib kita lakukan. Setelah itu serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak nabi yang diuji dengan anaknya? Siapa? Nabi Nuh. Ya siapapun namanya lah ya, namanya itu kan dari Israiliyat. Kan'an ya. Enggak bukan itu namanya. Kayaknya enggak sahih riwayatnya. Ya anak Nabi Nuh lah disebutkan di dalam Al-Qur'an kan begitu ya. Nah, anaknya ini beriman atau tidak? Tidak beriman. Anak siapa ini? Anak Nabi. Nabi Nuh diuji dengan anaknya. Apakah Nabi Nuh lalai mendidik anak? Enggak. Kalau Nabi Nuh berdakwah mendidik kaumnya sampai 950 tahun, kita kurangi setengah aja lah, 500 tahun mendidik anaknya. Kita kurangi setengah itu udah ya. 500 tahun siang malam. Itu pun anaknya enggak beriman. Siapa yang sabar mendidik anak sampai 500 tahun, Pak? Dan hasil akhirnya tetap tidak beriman. Nah, ini kadang-kadang kita baru nasihati anak 1-2 kali, enggak ikut kata-kata kita, marahnya macam wah, macam langit mau runtuh, bumi mau terbelah itu marahnya. Para jemaah yang dimuliakan. Padahal baru 1-2 kali kasih nasihat itu. Gimana dengan Nabi Nuh 500 tahun siang malam itu sudah kita kurangi setengah ya. Mendidik anak itu ujung-ujungnya nggak beriman juga. Ada momen yang luar biasa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, jadi pelajaran bagi kita semua juga. Ketika anak itu mau tenggelam, Nabi Nuh melihatnya. Anak ini enggak naik ke atas perahu, padahal enggak ada yang selamat hari itu kecuali yang naik perahu Nabi Nuh. Dalam kondisi situasi yang sangat genting antara hidup dan mati, ya, Nabi Nuh melihat anaknya itu. Apa yang terjadi? Apa yang dipilih oleh Nabi Nuh saat itu? Cara untuk menasihati anaknya ini. Apakah Nabi Nuh saat itu marah-marah sama anak ini? Dasar degil keras kepala, naik ini cepat, bandel kali ya. Mungkin kalau kita udah sempah serapah itu dalam kondisi seperti itu ya, udah hilang lemah lembut kasih sayang, nggak ada lagi tuh, yang ada marah-marah aja mungkin. Kira-kira kalau antum posisi Nabi Nuh waktu itu gimana? Lihat anak seperti itu ya. 500 tahun udah dinasihati ya, dididik. Mungkin kita marah-marah itu ya. Wah, udah pastilah kita katakan keras kepala, degil, bandel. Enggak usah kasih, oh, mau tahap apa keluar dari lisan kita mungkin. Gregetan mungkin kita kan gitu ya. Marah mungkin. Tapi bagaimana dengan Nabi Nuh? Apakah beliau marah saat itu? Marah-marah sama anaknya ini. Ada 2 pilihan saat itu yang bisa dipilih oleh Nabi Nuh. Marah-marah atau lemah lembut. Cara apa yang dipilih oleh Nabi Nuh saat itu? Lemah lembut. Hasil akhir nggak ada yang tahu, ya. Baik marah-marah atau lemah lembut. Nggak marah maksudnya.
Ya, ada dua pilihan. Dan gak ada yang tahu apakah dengan marah-marah akan dapat hidayah atau lemah lembut dapat hidayah. Gak ada yang tahu ke depannya. Nabi Nuh juga gak tahu, walaupun seorang nabi. Itu perkara gaib, masa akan datang. Soal hamba itu nerima atau tidak hidayah itu urusan Allah. Yang menjadi kuasa kita adalah cara. Innaka la tahdi, namanya hidayatul irsyad. Hidayah kan ada dua ya. Yang ada dalam domain manusia, kuasa manusia, hidayatul irsyad wal bayan namanya. Hidayatul taufik wal ilham itu di tangan Allah. Itu yang Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Yang ada dalam kuasa Nabi Nuh adalah hidayatul irsyad wal bayan. Gimana cara menasihati anak ini? Dalam kondisi genting seperti itu ya, antara hidup dan mati, gelombang yang menakutkan, nggak ada yang selamat kecuali yang naik perahu saat itu. Cara apa yang dipilih oleh Nabi Nuh? Lemah lembut. Apa kata Nabi Nuh ketika itu? Yaitu Allah sebut dalam Al-Quran soalnya, pelajaran itu. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, bunayya itu panggilan keakraban ya, ramah tamah. Irkam ma'ana, naiklah ke perahu bersama kami. Jangan kamu bersama orang-orang yang kafir. Coba lihat, dalam kondisi seperti itu Pak, lu udah 500 tahun dinasihati. Tapi anaknya tetap gak mau. Dia mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', aku akan naik ke atas gunung menyelamatkanku dari air banjir ini. Nabi Nuh tetap berkata kepada anaknya itu, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Gak ada yang selamat kecuali yang diselamatkan sama Allah. Coba lihat, jauh dari marah-marah, mungkin kita sudah emosi itu sudah muncak sampai ke bunuh-bunuh ini mungkin ya. Mendidih sudah, menggelegak darah itu kan gitu ya, udah gawat kayak gitu juga nggak mau udah nggak parah lah ya, luar kita udah nggak terkendali lah itu mungkin. Tapi coba lihat Nabi Nuh, itu pelajaran. Dan akhirnya nggak ada yang tahu akhir ya, anak itu tenggelam bersama orang yang tenggelam. Bahkan minal mughraqin, anak itu tenggelam, anak Nabi ya. Tapi yang kita sorot ini cara Nabi Nuh melakukan pendekatan kepada anak ini. Dalam kondisi-kondisi yang sudah genting seperti itu, tetap Nabi Nuh menyingkirkan yang namanya amarah. Luar biasa. Yang mana kalau kita mungkin gak akan bisa menahan amarah waktu itu ya. Itu Nabi Nuh. Ya, ya memang itulah kenyataan, kadang-kadang anak tidak seperti yang kita inginkan. Mendinglah anak kita mungkin ya nggak seperti anak Nabi Nuh yang nggak mau beriman. Anak kita masih beriman dia kan gitu ya. Hanya saja kurang soleh sedikit itu, udah marah-marahnya macam nggak karuan lah. Macam nggak ada baiknya anak itu sama sekali. Di sini perlu namanya kesabaran, menahan marah itu luar biasa. Itu pelajaran yang bisa kita petik dari Nabi. No, antum mungkin sering dengar kisah ini, tapi harus antum ambil faedah ini dari situ sekarang, malam ini. Jamaah yang dimuliakan Allah. Itu satu orang Nabi. Apakah cuma Nabi Nuh yang diuji dengan anak-anaknya? Tidak. Ada lagi Nabi yang diuji dengan anak-anaknya. Siapa? Siapa? Nabi Yakub. Itu enggak kalah hebat juga ya. Nabi Yakub, kalau antum baca kisah Nabi Yakub itu luar biasa itu. Bagaimana seorang ayah bisa menyelesaikan masalah keluarga tanpa masalah. Hingga keluarga yang harusnya bisa porak-poranda itu bisa rukun kembali. Dengan kesabaran dan tidak dengan marah-marah. Ya kita tahu kisahnya bagaimana awalnya kan begitu ya, hasad yang ada di antara anak-anaknya. Kemudian mendorong mereka untuk mencelakakan saudaranya, yaitu siapa? Yusuf. Dibuang. Ya. Lalu mereka kembali kepada ayah dengan membawa apa? Baju Yusuf yang sudah dilumuri darah serigala. Marah Nabi Yusuf kepada anak-anak, Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Enggak.
Coba baca surat Yusuf, ada nggak di situ Nabi Yakub marah-marah sama anaknya? Nggak ada. Sampai ketika Bunyamin juga harus lepas, harus hilang juga karena ditahan kan begitu ya. Nabi Yakub tidak marah sama anak-anaknya. Dia berkata, carilah saudara kalian itu, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Idhabu fatahassaw min Yusuf wa akhihi. Pergi sana cari Yusuf dan saudaranya, mungkin masih hidup dan mungkin masih bisa ditemukan. Jangan putus asa. Begitu. Itu seorang ayah ya, menghadapi anak-anak luar biasa itu. Ya, kalau kita mungkin sudah dihukum semua anak. Itu anak yang tertua, Nabi Yakub yang tertua itu kan pergi meninggalkan Nabi Yakub, meninggalkan keluarga. Kenapa? Karena merasa malu, bukan diusir sama Nabi Yakub. Karena malu dia pergi. Jika saking sedihnya Nabi Yakub kehilangan anak-anaknya ini, dia tidak marah kepada sisa anaknya. Dia mengatakan apa dalam Al-Quran? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan segala kesedihan dan kepiluanku ini kepada Allah. Tapi sejauh itu beliau nggak marah-marah. Ya, masih bersikap bijaksana ya terhadap anak-anaknya, dan pada akhirnya semua masalah itu bisa selesai tanpa marah. Akhirnya ia bertemu lagi dengan Nabi Yusuf dan Bunyamin, kemudian akhirnya keluarga itu utuh kembali. Ya. Kalaulah itu dihadapi dengan kemarahan, mungkin nggak akan seperti itu ceritanya. Mungkin keluarga ini sudah berantakan, kupak kapik nggak karuan. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi masalah-masalah keluarga pun perlu kita selesaikan dengan kepala dingin, jangan dengan marah-marah. Nyesel nanti kita. Ya. Para jemaah yang dimuliakan. Itu pelajaran yang bisa kita petik dari dua nabi tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Itu nabi-nabi yang diuji dengan anak-anak mereka. Macam-macam kan, ada nabi yang diuji dengan istrinya, siapa? Nabi Lut kan begitu ya, diuji dengan istri, ada yang diuji dengan karib kerabatnya, paman-pamannya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah demikian, maka ya itu contoh dari para nabi dan rasul yang Allah ceritakan kisah-kisah mereka di dalam Al-Quran. Mereka semua mendidik anak-anak mereka tanpa amarah. Maka mulai sekarang sudahilah marah sama anak. Setuju? Betulan ini. Antum harus mengasah kesabaran ya, untuk bisa melakukan itu ya. Ibu-ibu setuju nggak? Sudahi kemarahan sama anak. Anak-anak senyum-senyum. Ya, antum jangan suzon, negative thinking. Wah, nanti anak-anak makin ngelunjak lah. Enggak. Anak-anak itu manusia punya hati dia. Antum baiki baik dia. Hanya pendekatan kita kadang-kadang kurang sabar. Ya. Nah, kenapa Nabi akrab sama anak-anak, mendekati anak-anak dan memperhatikan maslahat mereka? Untuk mengambil hati para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, untuk mengambil hati mereka. Maka Nabi pun kadang-kadang bermain-main dengan anak, bercanda dengan anak-anak kan begitu ya, menghibur mereka. Ya, dan Nabi berusaha untuk masuk ke dalam dunia mereka, mengerti dunia mereka, mengerti anak-anak itu apa. Jadi Nabi adalah orang yang paling mengetahui tentang psikologi anak. Kalau kita baca ya hadis-hadis Nabi ya, bagaimana Nabi berinteraksi dengan anak-anak itu luar biasa. Banyak sekali faedah-faedah, kaedah-kaedah ilmu psikologi anak yang bisa kita petik dari situ. Mungkin waktu nggak cukup sekarang untuk menjelaskannya. Ya, nah demikian. Nah kita nggak akan bisa mengetahui menyelami dunia anak kalau kita tidak masuk ke dalamnya, nggak ngerti. Ya, nggak melihat dari sudut pandang mereka. Ada orang tua itu
menganggap anak itu sebagai rivalnya, musuhnya. Ada juga orang tua yang merasa, wah saya belum bisa jadi ayah, belum bisa jadi ibu kalau belum berani marahi anak. Jadi prestasi terbesarnya memarahi anak. Kalau belum berani marahi anak, belum bisa jadi orang tua. Oh, ada juga yang seperti itu. Ada enggak? Jangan-jangan antum juga termasuk di dalamnya gitu. Ya, belum bisa jadi orang tua kalau belum berani memarahi anak. Mana ada kaidah seperti itu? Jemaah yang dimuliakan Allah. Saya waktu ngisikan buku ini, waktu pertanyaan, ada yang bertanya, Ustadz, dia bukan bertanya sebenarnya, tapi curhat. Ustadz, saya sekarang takut. Di satu sekolah ini ya, di Bekasi juga, tapi bukan di sini. Bukan di Cikarang atau daerah sini, di mana itu, di sekolah. Dia tanya itu, orang tua ini bukan bertanya tadi ya, curhat. Waktu tanya jawab, Ustadz, setelah kajian ini, setelah saya ikuti ini katanya, saya jadi takut. Kenapa saya bilang? Saya takut anak saya meniru saya. Sebagaimana saya meniru orang tua saya marah-marah. Itu saya jelaskan bahwa salah satu akibat buruk dari memarahi anak adalah kita secara tidak langsung memberikan contoh kepada anak, nak inilah marah. Maka antum sadar enggak, anak itu menyontoh marah orang tuanya. Coba antum marah, kadang-kadang kan itu ke bawah-bawah juga mengikuti, meniru marah orang tua sama kita, bukankah seperti itu? Nah, ini ada yang curhat ini, salah satu orang tua begitu, dia, saya itu suka marah sama anak karena saya niru orang tua saya. Itu adalah satu kita katakan contoh yang saya dapatkan dari orang tua. Orang tua nggak ada niatkan ingin menyontohkan marah sama anak, tapi anak adalah peniru ulung, dia contoh marah orang tuanya. Jadi dia marahi anak seperti orang tuanya memarahi dia. Lalu kemudian dia takut anaknya jadi seperti itu juga gitu ya. Jadi marah itu jadi warisan turun temurun. Kalau tidak disudahi ya. Kalau tidak disudahi itu jadi warisan turun temurun. Ada satu keluarga buruk sekali ini. Yaitu apa? Marah itu sudah jadi tradisi keluarga. Ayah marah sama anak, ibu marah sama anak, ibu marah sama ayah, ayah marah sama ibu, saling memarahi satu sama lainnya. Ujung-ujungnya anak marah sama orang tuanya juga. Ada seperti itu. Jadi marah itu sudah jadi, marah-marah itu sudah jadi tradisi dalam keluarga itu. Itu luar biasa buruknya sebenarnya para jemaah. Ya bagaimana coba kalau marah itu sudah jadi tradisi di dalam keluarga itu. Ya di luar sana wajar kalau anak itu jadi temperamental, nggak ada sabarnya dan suka marah-marah. Karena itu yang diwariskannya dari orang tuanya, itu yang dia dapatkan di rumah, dia nggak dapatkan yang lain di rumah selain itu. Bahkan yang lebih celaka lagi, anak yang tidak mendapatkan kasih sayang, tidak melihat kasih sayang di rumahnya, yang dia dapat kemarahan dan kemarahan orang tua, hari-hari marah, hari-hari marah, nggak ada hari tanpa marah. Lalu gimana anak ini dapat pendidikan kasih sayang, Pak? Dan bagaimana dia bisa menjadi seorang manusia, insan yang penyayang gitu. Jauh panggang dari api lah. Kalau itu yang hasil tarbiyah yang dilihatnya setiap hari di rumah. Maka antum kalau mau sukses mendidik, itu kondisi rumah harus kondusif. Harmonisasi hubungan antar keluarga itu harus terjadi. Kalau enggak, susah melaksanakan tugas mendidik ini dalam kondisi yang tidak kondusif seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini belum masuk bukunya lagi ini, masih judulnya, sampulnya aja. Saya belum buka buku ini dari tadi. Betul kan? Iya. Para jemaah, ya begitulah. Antum, ini buku instan sebenarnya.
Enggak perlu sarah juga, antum baca udah paham juga. Ya, nah demikian. Wallahu alam bisawab. Nah, mungkin sampai sini dulu lah ya. Selebihnya kita mungkin sharing lah, tanya jawab kan begitu ya. Nah mungkin antum perlu curhat atau ingin menyampaikan unek-unek atau sekedar bertanya, ya silakan. Kita kasih waktu dan kesempatan kepada antum semua untuk bertanya, silakan. Jazakallahu kepada Ustadz yang telah memberikan materinya. Kami berikan kesempatan kepada jamaah yang hadir yang mau bertanya secara langsung. Kami persilahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk bertanya. Saya mau tanya Ustadz, saya pernah membaca artikel didik anak itu istilah kayak main layang-layang gitu loh. Jadi kadang ditarik, kadang diulur, tujuannya layangan itu biar naik gitu sih. Nah yang kita nggak tahu kapan ngulur, kapan naik, narik gitu lah. Itu ujungnya ya marah itu gitu. Mohon mungkin ada apa ya? Itu yang kasih perumpamaan siapa? Enggak, itu seperti main layang-layang itu siapa yang kasih perumpamaan? Iya anak mungkin dulu, mungkin dari Ustadz ada apa itu kaidah-kaidah, maksudnya caranya gimana gitu atau apa gitu. Itu bahaya permisalan seperti itu. Kenapa? Karena kalau hujan buyar semuanya. Antum turunkan layang-layangnya sudah kalau hujan. Ya kan? Enggak, maksudnya antum yang maksud tarik ulur gitu gitu ya. Ya gitu aja cukup Ustadz, terima kasih. Ya mungkin itu kepada metodologi ya. Bukan tarik ulur sebenarnya. Itu perumpamaan yang aneh. Ya, metode pendidikan Nabi kepada anak ya dan remaja itu adalah metode piramida terbalik. Atau piramida terbalik. Itu perumpamaannya, piramida terbalik itu gini ya. Oh iya betul ya teman. Ya, tahu Semarekon ya. Jembatan layang itu kan turun terbalik ya. Runcingnya di bawah, sempitnya di mana? Di bawah. Artinya apa? Enggak dikasih ruang, enggak dikasih peluang di masa kanak-kanak. Jangan ada pembiaran. Dikawal terus. Ya. Tapi tanpa amarah. Karena kalau pakai amarah enggak akan bisa antum mengawalnya. Biasanya cenderung marah itu kan sudah pamungkas istilahnya. Enggak ada alternatif lain setelah marah. Ya, maka hindari marah supaya antum punya alternatif untuk memberikan pengetatan di bawah. Itu piramida terbalik. Ya, nggak ada pembiaran. Nah ini kita ini yang mungkin sudah terlanjur, sudah banyak pembiaran hingga akhirnya susah di atas. Nah makin besar anak itu, makin remaja dia, ya makin dewasa ya, udah remaja bahkan pra dewasa, itu sudah dilonggarkan, diberi kelonggaran. Nggak ada lagi kata-kata, kamu sudah besar masa seperti ini. Itu kata-kata gak bermanfaat sama sekali bagi dia. Kenapa? Ya, kenapa dibiari? Ya, nah bukan piramida yang normal begini, ya, di atas baru diperketat gitu. Kamu kenapa? Ya nggak bisa lagi, udah dewasa dia bukan anak-anak lagi, bahkan bukan remaja, dia udah dewasa, bahkan pradewasa kan begitu ya. Bukan remaja lagi, bahkan pradewasa. Nah itu perumpamaannya seperti itu. Bukan kayak main layang-layang, nanti hujan bubar antum. Ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya jangan kasih pembiaran lah anak itu. Ya, dan kerumitan kita pada hari ini adalah mengenai masalah HP. Kita mau ngetatin gimana? Ya. Ada yang bisa berhasil, tiba-tiba apa? Ada fitnah COVID. Belajar daring, harus pakai handphone, ini macam makan buah si malakama. Dimakan mabuk, gak dimakan sayang kan gitu ya.
Gak dimakan penasaran, dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Itulah pilihan yang sulit namanya. Ya, nggak dikasih, nggak bisa belajar, dikasih melanggar tradisi kan begitu, melanggar aturan yang sudah kita buat mungkin. Serba salah memang. Itu fitnahnya hari ini nih. Masa Covid ini yang banyak membuat orang tua pusing 7 keliling. Kenapa? Karena banyak anak-anak yang sudah keenakan belajar online, nggak mau lagi belajar offline. Betul, banyak keluhan itu. Anaknya nggak mau balik ke pondok, dipaksa-paksa nggak mau. Kenapa? Karena sudah nyaman belajar online, karena sudah pegang handphone sekarang. Apalagi dia tahu kalau balik ke pondok nggak bisa pegang handphone, lebih-lebih lagi nggak mau lagi dia, udah susah itu. Banyak yang ngadu itu, mengeluh itu. Ustaz, anak saya nggak mau balik ke pondok, maunya apa? Belajar online. Saya bilang wajarlah anak-anak bu kayak gitu, yang orang dewasa aja yang sudah biasa kajian online nggak mau lagi offline. Bukan di sini kan offline, dia ada tempat lain gitu ya. Iya nggak mau lagi offline, nggak mau lagi, udah maunya online aja. Maka saya nggak melayani online lagi sekarang, karena udah bisa offline kan begitu ya. Saya bilang gitu, jangan anak-anak bu, orang dewasa aja seperti itu gitu. Allahu a'lam bishawab. Kita jawab ini ya. Ini dulu, ini pertama tadi ya. Bismillah, izin bertanya. Alhamdulillah malam ini bla 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 bla. Enggak usah lah itu ya. Langsung pertanyaannya saja. Tetapi sebelum ini kami sering memarahi anak gitu. Sebelum ini sering memarahi anak sampai mengucapkan kata-kata yang kasar seperti nakal, bodoh dan sebagainya. Pertanyaannya, intinya ini, apakah kata-kata yang diucapkan orang tua kepada anak bisa menjadi doa? Karena ada yang bilang hati-hati dengan perkataan bisa jadi doa. Perkataan itu doa, bukan bisa jadi doa. Kata-kata itu doa. Atau pernah nggak dengar ucapan, wah dia kemakan ucapannya sendiri? Pernah nggak? Wah dia kemakan kata-katanya sendiri. Kenapa? Karena kata-katanya itu doa. Kalau kita mengatakan kepada seorang ya kafir, ternyata tidak demikian, boleh nggak? Kemakan nggak dia dengan kata-katanya? Kata-kata itu doa. Maka hati-hati dengan kata-kata, bisa jadi doa. Bisa, bahkan kata-kata itu adalah doa. Tanpa kita sadari. Manusia ini, kalau saya tanya ke antum sekalian, mana yang lebih mulia, malaikat atau manusia? Ayo. Mana yang lebih mulia, malaikat atau manusia? Karena antum manusia. ini paling tegas jawabnya. Saya tanya lagi ya. Manusia ya? Kenapa? Hah? Dikasih akal, dikasih nafsu, maka lebih utama, itu alasannya. Gara-gara nafsu kan buat dosa. Dikasih akal suka kadal-kadali orang gitu. Ini kurang tepat ya, alasannya kurang tepat. Jawabannya benar itu, cuma alasannya kurang tepat. Ada lagi mana yang lebih mulia, manusia atau malaikat? Nah, ya dapat hadiah kalender. Mana yang lebih mulia, manusia atau malaikat? Kenapa? Hah? Bisa mengendalikan apa? Oh, ini bisa. Ini karena judul bukunya tanpa amarah yang mengendalikan marah langsung ya. Nah, apalah berani jawab, kasih aja lah. Nah, tadi yang benar tapi alasannya salah.
Ini yang nggak nyambung, tapi nyambungnya dengan materinya, apa-apa lah, sama. Kasih aja. Ya memang ada dua pendapat, fi kaulan kan gitu ya. Para ulama ada yang mengatakan malaikat lebih mulia dengan ibadahnya dan sebagainya. Ada yang mengatakan manusia yang lebih mulia kan begitu ya. Ya. Ada satu alasan kenapa manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Tahu nggak? Ini salah terus ya, ini udah cukup, udah antum udah mentok udah. Ya, antum sadar enggak bahwa antum manusia Allah muliakan dengan apa? Hah? Apa? Tobat, apa hubungannya? Enggak nyambung. Hah? Beban syariat. Emang malaikat gak ibadah? Apa? Ujian. Manusia diuji ya. Taib. Apa lebihnya dari situ? Manusia banyak yang gagal diuji. Bukan semua manusia berhasil kalau diuji, banyak yang gagal. Kebanyakannya gagal. Lalu apa istimewanya yang gagal ujian itu dengan malaikat? Saya tanya antum, kalaulah manusia itu memang unggul karena dia dapat ujian, mana yang lebih banyak, manusia yang gagal ujian atau yang lulus ujian? Lalu apa istimewanya mereka dari malaikat itu, coba Pak? Ya, enggak nyambung juga ya jadinya. Iya, taib, nggak apa-apalah. Taib, sadar nggak? Antum manusia Allah istimewakan dengan apa? Dengan diciptakannya malaikat untuk mengurusi urusan manusia. Oh ya. Antum manusia ada yang ngurusi urusan malaikat? Kurang kerja antum. Antum diciptakan bukan untuk ngurus urusan malaikat, ya. Iya kan? Antum nggak diciptakan untuk mengurus malaikat. Kurang kerja kali gitu ya. Tapi malaikat ada yang diciptakan untuk mengurus urusan manusia. Contohnya apa? Memang malaikat itu diciptakan memang untuk mengurus urusan manusia. Contohnya apa? Siapa? Iya betul, menurunkan hujan. Baru hujan Pak ya, ingat hujannya ya, hujan. Siapa malaikatnya? Mikail. Itu Allah ciptakan Mikail untuk mengurus urusan hujan. Itu hujan untuk siapa? Manusia. Yang lain? Ya, untuk mencatat amal manusia. Diciptakan malaikat namanya Kiroman Katibin, Rokib Atid, apalah namanya, Hafazah atau dan sebagainya. Ya, salah satunya ini Ustadz kok materinya kok ini larinya ke situ itu. Antum harus tahu sambungannya kemana. Antum sadar nggak? Ada malaikat Allah ciptakan tugasnya untuk mengaminkan doa manusia. Malaikat itu Allah ciptakan untuk mengaminkan doa aja Pak. Apa? Nyambung dengan pertanyaan ini, ya kan? Hati-hati dengan kata-kata itu, karena Allah ciptakan satu malaikat khusus untuk mengaminkan doa kerjanya. Kerjanya itu cuma mengaminkan doa aja. Dia cari orang yang berdoa itu, orang yang yang berkata-kata seperti ini itu, ya, untuk diaminkan itu. Makanya ada yang di masjid untuk mengaminkan ketika imam membaca waladdallin. Nabi mengatakan barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosa yang telah. Ternyata malaikat itu mengaminkan itu. Ada lagi malaikat yang mengaminkan seorang yang berdoa untuk saudaranya. Maka malaikat akan mengaminkan dan berkata, walaka bimisrin, bagimu seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Itu betapa mulianya manusia itu.
Diciptakan malaikat itu untuk mengurus urusan manusia. Bahkan ada yang tugasnya berdoa, seperti malaikat yang tiap hari turun. Tahu nggak itu? Tiap pagi ada malaikat yang turun berdoa. Untuk siapa? Nah, itu. Tugasnya cuma itu. Bayangkan manusia ini mulianya gimana Allah muliakan itu. Nggak ada manusia diciptakan untuk mengurus urusan malaikat. Berkhidmat dia untuk urusan kita. Maka hati-hati dengan kata-kata. Makanya kalau kita menghadiri mayit, melayat ya, itu jangan ucapkan kata-kata yang buruk, karena ada malaikat yang mengaminkan di situ. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Apalagi sama anak ini, doa kata-kata orang tua kepada anak itu jadi doa. Iya, lebih dari itu kalau malaikat mengaminkannya kelar. Nakal, bodoh, ini itu ya diaminkan, amin 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 kata malaikat. Jadilah itu. Jadilah seperti apa yang kita katakan itu. Nah, habis marah baru nyesal ya. Kenapa saya betul-betul bodoh jadinya gitu ya. Kena doa orang tuanya. Bertepatan pula dengan amin malah malaikat. Pucuk dicinta ulam tiba itu, pucuk dicinta ulam tiba. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Maka hati-hati dengan kata-kata. Maka ini semua bisa terhindar. Bisa kita hindari kalau kita bisa menahan emosi. Lidah bisa terjaga. Perilaku bisa terkawal kalau kita menahan marah. Maka salah satu tips menahan marah adalah diam. Nabi mengatakan idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang dari kamu marah maka diam. Nah, diam kan selamat kita. Enggak akan keluar kata-kata bodoh, nakal, ini itu. Tadi seperti ya. Tapi Nabi Nuh bukan hanya diam, dia mengajak anak itu dengan lemah lembut, ya bunayyar kemana. Ini luar biasa ya. Dalam kondisi seperti itu. Bisa menahan marah dan bisa menggantinya dengan kelemah lembutan. Itu setelah menasihatinya ratusan tahun. Aduh luar biasa. Memang kita jauh lah levelnya di bawah Nabi ya. Kalau kita mungkin gak kuasa lah waktu itu ya. Saya jamin lah itu. Dan tahap apa lah kita katakan, mungkin udah gerem, mungkin kita gertak model nggak gitu ya. Udah marah nggak karuan mungkin kan gitu ya. Udah pakai ancaman-ancaman lah segala gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang langsung lagi mau bertanya? Satu lagi Mas Serja, sebelum ditutup. Satu lagi yang mau bertanya secara langsung kami persilahkan jika ada. Ada lagi, silakan. Mungkin itu aja Ustaz. Ya? Pertanyaan terakhir dibaca. Ini? Ya. Yang mana tadi lebih dulu? Saya juga lupa. Bagaimana teknis mendidik anak tanpa amarah? Baca buku ini. Ini betul pertanyaannya seperti itu. Makanya baca buku ini. Nah ini dia. Ustadz, bagaimana sikap orang tua yang sudah menasihati berulang-ulang kali dengan baik-baik akan tetapi masih tidak didengarkan? Ya lihat aja Nabi Nuh. Ini baru berkali-kali. Bagaimana dengan yang ratusan tahun, Pak? Belum ada apa-apa aja ini. Dengan Nabi Nuh yang sudah ratusan tahun. Tapi masih belum menuruti juga. Ya, jadi ulang-ulangi. Itu tugas kita menyampaikan nasihat. Hasil akhir kan bukan di tangan kita. Apa kita maksakan hidayah untuk anak kita? Enggak bisa juga. Ya, nasib manusia enggak sama, maka jangan banding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Kadang-kadang kan kita jadi nelangsa gitu ya, ngelihat anak orang kayaknya soleh, enak kali dia ya, anaknya nurut gitu, saya ini kurang beruntung.
Anak itu lahir, dia nggak minta disetting seperti itu, Pak. Ya, nggak mau nurut, nakal katanya di sini kan itu ya. Itu dia nggak minta disetting dari sononya seperti itu. Makanya saya katakan tadi, kalau antum maunya lempeng-lempeng aja, iya kan, nggak mau susah, ya kita akan sesali itu. Kenapa anak saya lahir seperti ini gitu. Kenapa enggak seperti anak si fulan dan si fulan? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya memangnya nasib manusia sama? Kan enggak. Itulah yang menjadi apa? Ujian bagi kita. Amal, ladang amal juga bagi kita. Ya, menguji kesabaran kita. Ya. Dan juga apa? Itu semua akan berbanding lurus dengan apa yang sudah kita korbankan. Kaidah pahala kan antum tahu. Inna idhamil jaza min idhamil bala. Besarnya pahala bergantung kepada apa? Besarnya ujian. Maka kadang-kadang kita jangan suuzon sama Allah. Anak saya kok dikasih Allah seperti ini ya. Itulah tantangannya, ujiannya semakin berat, ada pahala besar di situ. Apalagi kita tidak tertuntut untuk bisa memberikan hidayah. Lakukanlah apa yang wajib kita lakukan. Terus bimbing, terus kasih nasihat. Jangan bosan, jangan tadi main layang-layang, hujan turun bubar, gitu. Enggak. Tarik ulur katanya, hujan bubar. Ya. Nah, terus kasih nasihat berulang-ulang. Itulah ladang amal kita. Ya. Ya, setiap bimbingan yang kita berikan kan pahala juga. Terlepas dia ada nabi yang enggak punya pengikut. Ada enggak? Ada. Ada yang punya 1-2 orang pengikut. Apa ini nabi gagal? Apakah nabi ini adalah nabi yang gagal? Tidak. Tapi nabi itu tidak melalaikan tugas dan tanggung jawabnya. Para jemaah yang dimuliakan, walaupun ujung-ujungnya hasil akhirnya nggak ada yang ikut dia, nabi itu. Bayangkan itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, demikian pula kita sebagai orang tua. Ya sabarlah, terus ulang-ulangi nasihat itu, ya. Nah, kita nggak tahu kapan momentum itu terjadi, yaitu apa? Kata-kata kita itu dengan hidayah yang Allah berikan kepadanya. Kita nggak tahu momen itu kapan. Dan boleh jadi momen itu nggak akan datang seperti Nabi Nuh alaihissalam sampai akhir itu. Ya. Nah, apakah Nabi Nuh orang tua yang gagal? Nggak ada yang mengatakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Dan mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi antum sekalian, bagi saya juga. Dan kalau antum tanya sama saya, Ustadz marah nggak sama anak? Ya anak saya juga manusia seperti antum, masalah kita sama. Ya kadang-kadang silap juga kan gitu ya. Tapi ya minimal lah ya. Ketika kita tahu ilmunya kita lebih bisa menahan diri lah. Ya ada manfaatnya juga. Kita nulis buku ini juga belajar juga. Karena kita sebagai orang tua masih terus belajar juga, masih banyak kekurangan-kekurangan kita. Ya. Nah demikian. Masalah kita terhadap anak hari ini hampir sama. Hampir sama. Ya. Nah, ya begitulah dia. Maka kita perlu terus belajar. Ya, dan terus memperbaiki diri dan melatih diri ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka harapan saya kita semua di sini setelah hari ini, setelah malam ini enggak ada lagi kemarahan terhadap anak. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.